terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali Sapa Sulsel hadir kembali menjumpai Anda untuk menyajikan berbagai informasi dan perbincangan penting dan menarik untuk menginspirasi Anda di pagi hari ini tentunya. Menemani aktivitas hari Anda di kesempatan hari ini, kami akan menghadirkan sebuah perbincangan yang tentu saja berkaitan dengan lembaga penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan melalui sebuah ajang yang sudah lama kita dengar tentunya, yaitu KPID Award. Lalu, apa sebenarnya KPID Award ini? Konsep dan tema acaranya seperti apa di tahun ini, lalu bagaimana pihak KPID dalam memberikan pengawasan kepada lembaga penyiaran di Sulawesi saat ini. Kami hadirkan langsung di studio Ketua KPID Sulawesi Selatan, Bapak Hasrul Hasan. Selamat pagi. Pagi. Ya, apa kabar Pak Hasrul? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih di tengah kesibukannya menyempatkan diri hadir di studio Kompas TV Makassar. Siap, Pak Hasrul, KPID Award 2022 kembali akan digelar ya di tahun ini. Banyak masyarakat yang tentunya sudah sempat mendengar istilah KPID Award ini, masih banyak juga yang tentunya belum mengetahui. Betul, ya. Dijelaskan terlebih dahulu mungkin KPID Award ini seperti apa sebenarnya? Baik. Jadi semangat KPID Award ini sesuai dengan tugas KPI sebenarnya ya. Jadi kami ini selain menjadi regulator, harus juga menjadi pembina lembaga penyiaran. Jadi tidak fair ketika KPID cuma hadir untuk memberikan sanksi tanpa memberikan apresiasi atau award bagi teman-teman lembaga penyiaran yang siarannya memenuhi standar kriteria pedoman perilaku dan standar produksi siaran atau PTGSP yang disusun oleh KPI. Iya, betul. Dan tahun ini untuk kesekian kalinya, begitu ya? Yang ke-17. Ke-17. 17 ya. Saya masih mengingat sebenarnya KPID Award ini merupakan sebuah program yang dimana Sulawesi Selatan sebagai pelopornya di seluruh Indonesia, begitu ya? Betul. Jadi hampir seluruh daerah, hampir seluruh provinsi di Indonesia ini, bahkan Komisi Penyiaran Pusat pun mengadopsi program KPI ini dari Sulsel. Jadi semangatnya memang dari Sulawesi Selatan. Jadi misalkan kayak daerah lain mungkin baru 10 kali, kami sudah yang ke-17 kali. Dan ini konsisten kami lakukan tiap tahun kami gelar. Gitu, Om Hendra. Sebuah kebanggaan tersendiri begitu ya, karena apa yang menjadi program dari KPID Sulawesi Selatan ini menjadi pelopor di seluruh Indonesia, dan kabarnya tidak hanya di Sulawesi Selatan, di akhir tahun ini program KPID Award ini akan digelar di seluruh provinsi di Indonesia ya, termasuk di pusat. Termasuk di pusat, mungkin dalam hari ini, bertepatan hari ini, jadi konsepnya hampir sama, memberikan award kepada teman-teman lembaga penyiaran. Dan ini sejak awal dilakukan di Sulsel ini sudah dianggap program yang baik mungkin, yang positif untuk teman-teman lembaga penyiaran. Jadi hampir seluruh daerah sudah melaksanakan KPI Award ini. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada perbedaan yang akan diusung di tahun 2022 ini. Apa tema dan bagaimana konsepnya? Nah, sebenarnya kita ini tematik sejak tahun lalu. Jadi sejak bagaimana kita bangkit dari COVID ya, pandemi. Jadi itu bagaimana kita ikut mensosialisasikan bagaimana peran serta teman-teman lembaga penyiaran mensosialisasikan apa itu program-program terkait COVID, bagaimana penanganannya dan apa-apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Itu kan ada di tema tahun kemarin. Nah, tahun ini bagaimana kita bangkit? Ya, salah satu program strategis pemerintah khususnya di daerah Sulawesi Selatan ini adalah membangkitkan ekonomi dari sektor pariwisata. Nah, kita ambil lagi spesifiknya pariwisata apa yang lagi konsen yang secara nasional dan secara lokal di daerah yang lagi difokuskan, yang harus kita kerja keroyokan istilahnya. Jadi pemerintah menganggap bahwa program desa wisata ini adalah salah satu program unggulan untuk bisa menggairahkan lagi perekonomian di Sulsel gitu.
Dan itu pula yang menjadi alasan kali ini KPID Award bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, begitu betul. ya? Terlebih kan Sulawesi Selatan saat ini terkenal sebagai daerah yang memiliki desa wisata paling banyak Betul. di Indonesia. Nah, ini yang kita ingin majukan sama-sama, bagaimana ekonomi kita, daerah kita di Sulawesi Selatan maju lagi, dan tentu mudah-mudahan dari sektor pariwisata dulu sehat, baru bisa menjangkau sektor-sektor lain termasuk sektor industri penyiaran gitu. Oke, baik. Setelah tahun lalu 2021 kita Ya, fokus kita- menghadapi COVID-19. Ya, betul. Kini COVID sudah sedikit mereda, Ya. sehingga ini waktunya bangkit. Bangkit, Dan tema seperti itulah yang akan diusung di KPID Award di tahun ini, begitu ya. Ya. Kita ketahui di sebuah ajang award tentu ada penghargaan dan juga nominasi-nominasi yang akan diberikan kepada lembaga penyiaran. Untuk di tahun ini, nominasi-nominasi apa saja, kategori-kategori apa saja yang kemudian nantinya menjadi rebutan begitu antara lembaga penyiaran untuk mendapatkan apresiasi dari KPID Award ini? Untuk lembaga penyiaran tidak banyak berubah, hampir sama dengan tiap tahunnya. Ada program feature terbaik, ada program berita terbaik, program hiburan terbaik. Itu TV dan radio, tema-temanya masih yang sama. Terus dari selain penghargaan itu, kami juga ada penghargaan khusus, misalkan tokoh penyiaran terbaik, kepala daerah peduli penyiaran, terus kepala daerah peduli LPPL, kayak gitu. Ada beberapa lagi, ada sekitar 6 atau 7 kategori khusus yang diberikan kepada orang-orang yang selama ini punya perhatian khusus kepada dunia penyiaran. Berkontribusi. Ya, berkontribusi. Penyiaran. Betul. Dan itu nanti akan diberikan kepada Ya, di malam anugerah itu. di malam anugerah KPID Award 2022 nanti. Ya. Kapan dan di mana pelaksanaannya? Sesuai jadwal, insya Allah tanggal 15 di halaman Gedung Mulo, di salah satu mungkin bangunan tua yang ada di Sulawesi Selatan. Itu juga yang kita mau tonjolkan. Sebab itu biasanya panggung-panggung kita dipenuhi dengan backdrop atau background yang menggunakan LED ataupun menggunakan bahan-bahan lain. Tapi kali ini kita menggunakan Gedung Mulo ini sebagai background untuk di venue acara. Menonjolkan sisi heritage-nya gedung. betul ya. Ini Ya. kita ketahui juga sejarah dari Gedung Mulo Betul. ini, begitu ya. Ya. Dan nampaknya ini akan sedikit berbeda dibanding sebelum-sebelumnya yang mengusung tema-tema modern, begitu. Betul, ya. Baik, nantinya kegiatan ini akan dihadiri oleh siapa saja? Terkonfirmasi hadir, kami kan juga berharap ini ada perhatian dari Kementerian Pariwisata. Nah, sampai sejauh ini yang terkonfirmasi hadir Wakil Menteri Pariwisata. Selain itu ada gubernur dan beberapa tokoh-tokoh lain, dan adapun dari KP Pusat tentunya ada yang hadir, dan kepala daerah di beberapa daerah di Sulawesi Selatan juga sudah mengkonfirmasi untuk hadir. Baik. Ya. Kita berharap acara ini berlangsung meriah karena Amin, ini amin. nampaknya menjadi hari rayanya para insan penyiaran. Amin. Ya. Ya, ini pestanya kita ini. Pestanya para insan penyiaran, lembaga penyiaran Ya, yang ada di betul. Sulawesi Selatan. Lebih lanjut nanti kita berbicara secara umum tentang kualitas siaran gitu ya dari lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan saat ini. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sulawesi. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Sumsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih bersama saya di pagi hari ini Ketua KPID Sulawesi Selatan Bapak Hasrul Hasan, yang tentunya kita akan berbicara tadi tentang KPID Award. Tentunya di kesempatan kali ini di segmen 2 kita berbicara lebih jauh lagi. Pak Hasrul, kita ketahui keberadaan KPID ini merupakan sebuah institusi penting untuk memberikan pengawasan kepada lembaga penyiaran begitu ya. Sejauh ini upaya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh KPID untuk kemudian mendorong para lembaga penyiaran ini untuk memberikan kualitas siaran yang baik dan sehat tentunya? Ya, jadi KPID ini sesuai amanah Undang-Undang 32 tahun 2002. Di dalamnya itu KPI juga diberi amanah untuk menyusun pedoman perilaku dan standar program siaran atau yang lebih kita kenal dengan P3SPS. Inilah pedoman kita, acuan kita dalam melakukan pengawasan baik itu dari segi isi siaran maupun dari produksi dari teman-teman dari lembaga penyiaran. Ini menjadi batasan kita bagaimana kita memproduksi program itu sendiri. Jadi kalau mendorong ya kami selama ini terus mendorong, misalkan bukan karena saya ada di Kompas TV sesuai dengan yang ideal ya, hampir mencapai ideal dari program stasiun siaran berjaringan standar SSJ ini. Memang yang selama ini yang sesuai pengawasan kami, saya 2 periode di KPID selama ini melihat bahwa yang sudah menghampiri dengan standar P3SPS terkait SSJ ini hanya Kompas TV. Bukan karena saya ada di Kompas Bukan TV. karena sedang berada di sini ya. Ini faktanya itu. Oke, baik. Nah, perlahan-lahan juga teman-teman sudah mulai mengikuti, khususnya terkait menyiarkan kewajiban dari SSJ itu untuk 10% siaran lokal. Nah, itu juga teman-teman media penyiaran lain sudah mulai mengikuti itu. Selain itu di sisi teman-teman lembaga penyiaran lokal, kita bagaimana mereka bukan hanya terus menyemangati bagaimana memproduksi suatu program yang tentu lebih dengan semangat proximity, lebih kedekatan dengan kedaerahan, lebih dekat dengan pemirsanya gitu. Jadi jangan ikut dengan gaya dari program-program TV-TV yang ada yang sudah besar dari luar Sulawesi Selatan gitu. Kita lebih kepada kearifan lokal yang terus kita tonjolkan begitu ya. Kalau kita kaitkan dengan tema dari KPID Award di tahun ini tentang kebangkitan ekonomi khususnya dari sektor pariwisata, Anda melihat konten-konten yang sudah disiarkan oleh lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio yang ada di Sulawesi Selatan, itu apakah sudah memenuhi terkait dengan upaya kita untuk mempromosikan potensi-potensi wisata agar roda ekonomi kita ini terus berjalan naik di pasca pandemi saat ini? Jadi kalau Bung Indra ingat waktu di awal-awal tahun 2000 antara 2000 sampai 2004 bahwa Sulsel ini di layar TV hanya terkenal dengan berita kekerasan. Itu kita tidak bisa lepas dari hampir setiap hari yang muncul. Kalau kita nonton TV hanya kekerasan, hanya kriminal, orang kelompok, yang itu yang muncul. Nah, perlahan-lahan sampai ke sini kita sudah melihat teman-teman lembaga penyiaran khususnya yang ada di sistem siaran berjaringan atau SSJ ini sudah mulai melirik program-program yang soft, program-program yang feature dari daerah kita, misalkan mengangkat selain pariwisata ada juga kuliner-kuliner. Kita sudah mulai mereka olah menjadi suatu program yang menarik. Tentu karena ini adalah industri, tentu teman-teman lembaga penyiaran punya alat ukur sendiri untuk mengukur sejauh mana program ini layak tidak diproduksi atau diminati oleh pemirsa. Tentu karena ini tentu berkaitan dengan jumlah penonton, rating dan share-nya gitu. Dan dulu Makassar kalau ratingnya mau bagus, program TV mau bagus ratingnya ya harus siarkan program-program bentrokan apa segala macam. Sekarang saya lihat sudah ada perubahan, pelan-pelan sudah mulai
soft sudah mulai dilirik sebagai program yang menarik dari Sulawesi Selatan. Itu tidak terlepas dari minat dari pemirsa sendiri Ya, gitu betul, ya. Saat ini betul. pemirsa juga membutuhkan hiburan, Ya, membutuhkan betul. informasi-informasi yang ringan Betul, begitu untuk bisa menjadi konten siaran ini bisa menjadi sebuah hiburan bagi mereka begitu. Nah, di Sulawesi Selatan ini terkait dengan keberadaan lembaga penyiaran, apalagi saat ini kita tinggal menghitung hari untuk menuju ASO atau analog switch off ini. Apakah untuk di Sulawesi Selatan untuk lembaga penyiaran khususnya televisi ini sudah bersiap untuk menyongsong ASO di 22 November paling lambat 2 November 2022 mendatang? Ya, secara teknis kami di KPD tidak terlalu mau masuk di wilayah itu karena ini adalah wilayah dari Kementerian Kominfo. Tapi secara sosialisasi kita berkewajiban, kami merasa KPD berkewajiban untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa akan ada pengalihan teknologi dari TV analog ke digital. Menurut kami masyarakat harus tahu, karena jangan sampai tiba-tiba siaran analog hilang, masyarakat yang menjadi korban karena tidak bisa menikmati hiburan maupun informasi dari media penyiaran khususnya TV. Nah, jadi selama ini kami di Sulawesi Selatan sejak Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 itu disahkan, yang sudah menetapkan bahwa batas akhir siaran TV analog itu 2 November 2022, kita terus melakukan sosialisasi. Ini melibatkan, kami sudah melibatkan selain teman-teman lembaga penyiaran, teman-teman di kampus, terus pemerintah kabupaten kota, bahkan sampai meminta bantuan khusus kepada Majelis Ulama Sulawesi Selatan untuk ikut serta mensosialisasikan alih teknologi ini. Bagaimana masyarakat tidak menjadi korban dalam proses alih teknologi analog ke digital. Masyarakat tidak jadi korban, meskipun itu adalah bentuk sebuah kemajuan, kita juga terus harus melihat bagaimana dampaknya. Semoga masyarakat juga sudah siap begitu ya menuju ke sesuatu yang lebih baik, karena Indonesia sebenarnya termasuk negara yang terlambat begitu ya untuk menuju ke siaran digital seperti itu ya. Baik, kembali lagi ke ajang KPID Award. Nah, nanti KPID Award ini hari yang ditunggu-tunggu oleh lembaga penyiaran, dan mereka juga tentu deg-degan akankah menerima sebuah penghargaan begitu dari KPID Award. Apa yang perlu kita cermati dari event ini? Kita ketahui bahwa selain televisi, radio juga banyak di Sulawesi Selatan. Apakah dari setiap tahun ini pagelaran ini seharusnya semakin besar dan pemberian penghargaannya juga ada indikator yang berkualitas begitu ya? Tim penilai dari para penerima award nantinya ini berasal dari mana saja? Tim juri ini biasanya KPD itu hanya melibatkan 5 orang. Nah, perjalanan ini kita punya basis data dulu. Nah, jadi proses penilaian KPD Award ini secara akumulatif dan kuantitatif. Nah, secara akumulatif kita punya data dulu, data dari teman-teman kampus yang melihat program mana yang diminati di Sulawesi Selatan. Nah, bukan cuma diminati. Jadi secara itu kita juga membentuk saat ini 7 tim juri untuk melakukan FGD untuk menilai apakah program ini sejalan dengan minat masyarakat menonton dengan kualitas siarannya. Jadi secara kuantitatifnya kita ambil, secara kualitasnya juga kita tetap lihat, karena kita paham untuk membuat satu program TV khususnya itu tidak semudah kita mengontrol remote TV. Itu perjalanan proses membuat produksi program itu panjang. Itu yang harus juga menjadi pertimbangan teman-teman di tim juri. Secara teknis itu yang kita selalu sampaikan ke tim juri. Setelah kami menerima nilainya, saya pun sampai saat ini tidak pernah tahu siapa-siapa yang dapat gitu. Dan Anda menjamin tentang integritas dari penilaian ini tentunya junjung tinggi ya. Kami bertujuh di KPD bersepakat bahwa yang boleh tahu nilai ini hanya PSI, penanggung jawab acara itu. Gitu. Baik. Terakhir, pesan penting apa yang Anda ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat dan kepada lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, buat masyarakat tentunya bagaimana kita
seperti Bang Indra tadi sampaikan, bahwa bagaimana kita meningkatkan kualitas menonton kita. Jadi bukan hanya sekedar menonton, tapi harus ada standar-standar tontonan yang layak untuk kita, khususnya layak untuk keluarga. Terus teman-teman di lembaga penyiaran ya teruslah bekerja, teruslah berinovasi, teruslah meningkatkan kreativitas, karena tantangan kita ke depan tentu kreativitas. Karena untuk mengimbangi program-program yang ada di media baru saat ini, khususnya di sosial media, teman-teman lembaga penyiaran tidak lagi bersaing dengan sesama media penyiaran, tapi bersaing dengan konten-konten kreator yang ada di media-media baru. Jadi kreativitas terus ditingkatkan gitu. Tingkatkan kreativitas untuk bisa menarik minat dari para pemirsa tentunya untuk menyaksikan. Terima kasih Ketua KPID Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Asrul Hasan yang sudah hadir di studio Kompas TV pagi ini. Semoga acaranya berlangsung sukses dan KPID Sulawesi Selatan juga makin jaya. Terima kasih. Demikian perbincangan kami dan kami akan lanjutkan Sapa Sumsel usai jeda berikut, tetap bersama kami.